Oh, Masya Allah. Saya nih Bu, dan umumnya orang, kalau ada dia suaminya tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, terkenal dia banyak duitnya, tapi dia penampilannya sederhana, itu jadi teladan. Dicerita tuh, kombes suaminya itu banyak uangnya, istrinya sederhananya kayak dia bukan orang kaya. Itu akan jadi gosip kebaikan. Ini baru, ini kau sama ini. Andai saja boleh nak simpan di jidat emasnya, nak simpan juga di sini. Sekali tulis lalu kok banyak emasku. Ya, jangan sombong karena pangkat, jabatan, kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan dengan kekayaan? Kalau Allah marah, okelah tetap ibu bapak kaya. Tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Apa penyakit? Banyak duitnya. Tabungannya tawa 7 miliar Pak. Tapi dilarang makan nasi. Apa kalau dilarang aku makan nasi? Saya saja pernah pergi ceramah di Roma. Tahu Roma Ibu? 2 hari mak roti saja nak kasih makan. Kak saya bilang, bos, saya ini orang Bugis. Ndak mempan kalau roti, ndak goyang perutku. Carikan nasi. Tahu di Roma Ibu? Itu Konawe Utara lewat kanan. Masya Allah. Baru 2 hari ndak ketemu nasi, pusing saya Pak. Loyo. Gimana duit 7 miliar? Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan yang berlemak. Dilarang makan goreng-goreng. Apa dia bisa makan? Ubi rebus. Itu pun yang warna ungu. Apa itu? Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Bapak ini selama dinas tidak pernah kena sinar matahari. Maka mulai besok Bapak kelilinglah di komplek Pak. Mulai jam 8 sampai kira-kira jam setengah 10. Bapak berjemur ya. Jalan-jalan. Jangan pakai topi Pak. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek saja Pak. Supaya kena semua matahari. Dia jalanlah Pak mulai jam 8. Nggak pakai baju, pakai celana pendek, nggak pakai sendal. Jalan dia berkeringat. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Jadi jangan sombong. Makin kaya, makin tinggi jabatan, makin cerdas. Tawadu, rendah hati, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ciri-ciri orang sombong suka pamer-pamer. Itu disebut hedon. Nenek pakai tas. Orang cerita-cerita dia, iya ada kucing, iya mirip-mirip singa di. Kau tahu saya pernah ke Singapura. Nah kasih baku sambung lagi tuh kucing dengan Singapura. Sudah itu udah kasih baku sambung itu langsung angkat tasnya. Ini tasku di Singapura ini dibeli. Kalau kau ndak bisa kau beli, suamimu baru berada. Ini kelakuannya semua ini. Biar giginya nakawak juga. Betul itu istri polisi nakawak giginya. Apalagi karena dikawak giginya, napas dirinya senyum. Beleng-beleng. Sudah itu, nak kasih lagi matanya soft lens warna biru. Nah, aku tahu ya kau sekampung jaki dulu. Pakai tongi biru biasa makola. Dia kasih lagi itu alisnya tebal sekali yang panjang. Tak buka alisnya di pengantin bingung mako. Bagaimana cara jadi pasal lagi? Akhirnya apa panjang sebelah? Untuk apa pakai begituan? Sebenarnya itu polisi bakat awalnya baik. Tidak ada polisi jahat. Tidak mungkin dia bisa lulus polisi kalau jahat. Kenapa? Ada psikotes toh? Iya. Cuma setelah dia lama-lama polisi dapat istri hedon. Magaya. Baru istrinya bergaulnya sama pengusaha. Mau nak kasih sama gelannya sama gelang pengusaha. Nah suamimu 7 juta digajinya cilaka. Allahu Akbar. Akhirnya apa ini kasihan polisi yang tadinya baik, karakternya bagus, pengayom, pelindung masyarakat, dikompori sama istrinya. Tolo-tolo memang ini. Masa kau sudah kawak? Tidak ada. Itu baru jadi polisi 2 tahun, gelang istrinya kayak pala sepeda. Itu anak buahmu itu, cincinnya banyaknya.
kamu ini kepala bodoh ini. Bayangkan suaminya dia bilang bodoh-bodoh. Domo ini bodoh memang tuh. Kalau saya kau kasih begitu, ku ganti kau cilaka. Hei, ada di sini takut sama istrinya? Jujur sama kau saja. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku yang polisi, sebenarnya kita ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma ini istri ada masalah sedikit-sedikit melapor di istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Hancurlah kita ini Ustaz. Pak dengar. Selama permintaan istrimu masih rasional dan tidak cenderung menghalalkan segala cara, ikuti. Karena itu istrimu, tanggung jawabmu. Tapi kalau permintaannya sudah melanggar aturan sampai membuat kamu menghalalkan segala cara, evaluasi. Lapor mako dipropos. Apakah namanya itu yang periksa polisi? Pak, saya ini kasihan mau jadi polisi yang baik. Tapi istriku ini kasihan suka teror saya. Tolong carikan saya jalan keluar, komandan. Dia bilang, komandan, sama masalah tak ini bos. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Nah, jadi hari ini pertama penyakit hati sombong. Bu, ingat, iblis laknatullah alaih. Sudah dalam surga itu iblis, Bu. Jin namanya waktu itu, jin. Diusir oleh Allah keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Waktu itu jin disuruh sujud. Jin, sujud kau sama Adam. Inilah hambaku yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Kau sujud. Malaikat sujud. Tumbuhan, binatang sujud. Satu yang tidak mau, jin. Apa kata jin? Tidak mau saya. Dia juniorku. Dia baru diciptakan. Saya dari tanah. Dia dari tanah, saya dari api. Dia baru diciptakan, saya sudah lama. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Akhirnya Allah berfirman, oh jin, kamu sombong rupanya. Kau keluar dari surga. Akhirnya jin diusir keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Jin Pak, sudah dalam surga, sombong, diusir. Apalagi kita, belum masuk surga mau ke sombong. Nggak dapat ke surga. Maka makin ada jabatan, makin ada kekayaan, makin cerdas, makin soleh dia beribadah, tapi dia tawadu, Allah katakan itu hambaku yang sangat kucintai. Satu, sombong. Dua, apalagi yang tidak disenang oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati, zina. Suka selingkuh. Ada yang bilang sekarang laki-laki selingkuh, Ustaz. Siapa bilang? Sama banyaknya perempuan yang selingkuh dengan laki-laki. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Tapi ada tong saya lihat. Tolong-tolongan. Bu. Kenapa ada laki-laki selingkuh? Karena istrinya tidak sanggup hadir di hatinya. Lihat kepala batuna ini. Tidak mau memang ton dikasih tahu ini semua. Langsung suaminya saya nak kasih salah. Mau kau tahu, Bu? Itu laki-laki tergantung suami istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkin dia macam-macam. Ya? Tapi bagaimana suamimu mau hadir, kamu bisa hadir di hatinya? Kalau kau kasar. Datang suamimu kau tidak hormati. Mau makan, cerewet sekali ini laki-laki, sedikit lagi gajimu. Ya kau ketawa, saya serius ini. Wah. Coba kalau kau datang, kau tahu suamimu mau pulang jam 5 sore, dia capek tadi latihan, tadi dia kerja keras kasihan. Jam 5 dia mau datang, sebelum jam 5 kau sudah dandan. Cantik-cantik kau. Begitu datang suamimu kau sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Ini kepala batu memang ini. Sampai masuk, Masya Allah, duduk suamimu, kau bukakan sepatunya. Nggak ada toh. Nggak pernah kau kasih begitu toh. Pantas fisiknya suamimu kau kuasai, hatinya sama perempuan lain. Tidak
agama kok, ku bela kok bos. Dengarkan ibu. Coba kalau pulang suamimu, kamu sopan bicara, kau telepon dia kalau mau pulang, bang, mau makan apa hari ini? Saya suka itu nasi gorengmu sayang. Tanam maki bang, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang. Lihat kepala batunya ini semua. La ilaha illallah. Bu, saya dokter 2. Istri saya kasihan sekolah seadanya. Tapi sepertinya dia bisa sakit, tidak bisa kekhianati. Meskipun banyak janda-janda yang curhat. Bu, banyak janda curhat sama saya, Bu. Kirim-kirim stiker aneh-aneh. Tapi selalu saya bilang, ada bidadari di rumahku. Belum masuk azan subuh, sudah ada di atas sajadah mengaji sampai jam 6. Apa? Pernah kau begitu? Apa? Mau kak pergi dakwah? Tidak pernah selama saya 10 tahun beristri dan dia, tidak pernah saya keluar rumah tanpa dia antar saya sampai di atas mobil. Dan ibu tahu kalau dia jabat tangan saya, toleh tanya tetangga saya. Dia cium tangan begini dulu ibu, dia pegang 2 tanganku. Bukan cuma itu bu, nah cium kak. Begini bu. Sudah itu bu, nak pelukan lagi baru nak kasih begini dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Kalau mati mendadak istri begini bu, terbuka lebar itu surga. Kenapa? Ridhonya Allah ada sama ridhonya suamimu. Pernah aja aku nak kasih gitu istrimu? Masya Allah. Bu, apa susahnya kau bukakan itu sepatunya suamimu? Ya kau ketawa, saya serius ini. Kau mau surga atau kau masuk neraka? Bu, serius kah ini? Dengarkan ini. Biar kau sembahyang, tahajud kau tiap malam, ngaji kau tiap hari, tapi kasar kau sama suamimu. Dengar hadis Nabi. 4 tipe perempuan haram masuk surga. Haram dia masuk surga. 1 diantaranya, istri yang kasar sama suaminya. Bukan saya bilang terserah kamu, sudah mau kasih tahu. Ada memang tong itu istri kasar sekali mulutnya. Datang suaminya tidak pernah baik-baik. Coba kalau datang suamimu, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Sudah itu kau bukakan sepatunya, Allah tersenyum kepadamu. Tapi awalnya itu pasti berat. Kenapa? Karena setan goda kau. Jangko. Pernah itu salah. Pernah itu kau ingat WhatsAppnya dulu itu yang ada lope-lopenya. Itu setan goda kau. Jangko sedikit lagi gajinya. Setan. Kenapa? Karena setan tidak ridha kalau kau masuk surga. Bu, itu perempuan jauh lebih gampang masuk surga dari laki-laki. 4 aja syaratnya kata Nabi. Kalian perempuan, kalau kau masuk surga kata Nabi, 4 aja syaratnya. Tidak ada hadis jaminan bagi laki-laki. 1, kau sholat. Saya yakin ibu-ibu pasti sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Pasti ibu puasa. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Ini salah satu caranya pakai jilbab. Itu menjaga harga diri. Dan yang keempat, ini agak berat. Dia patuhi perintah suaminya. Ini nih, kau lawan suamimu. Lawan aku suamimu. Sudah jelek rumahmu. Gajimu sedikit suamimu. Bertengkar terus. Di dunia kau sudah menderita, apalagi di akhirat. Karena tong itu kuliah Bayangkari sama suaminya tidak pernah akur. Sumber gosip saja di komplek. Di asrama dia aja dicerita. Kalau bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ini ya Bu, maka kalau mau suamimu tidak selingkuh, hadir di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Jangan kasar ngomong. Datang mertuamu hormati. Di mana maki bu? Di bandara kan? Ditunggu bu saya apa jemput ki? Jangan kau kirim sopir, jangan kau kirim grab. Kamu yang jemput. Datang, dia lihat suaminya, anaknya dihormati. Maka begitu macam-macam suamimu, istri, bapaknya yang bela kok. Saya begitu bu. Pernah ada rumor, Ustaz mau kawin lagi. Mamaku mengamuk. Agak melu bene, jaga kau. Mau kau lagi kawin-kawin, apalagi belum tentu kau dapat istri lebih baik dari itu istrimu sekarang. Awas kau, kalau menikah memang kau haram itu air susuku yang ada di tubuhmu. Tapi kalau kau tidak hormati mertuamu,
Baru datang dia tanya, kapan ki pulang mak? Ya? Di depannya suamimu kau kasih begitu mamanya. Tidak pernah kau baik-baik. Hipertensi mertuamu kau kasih telur asin, kasih ikan kering. Nabi bilang, weh mapak jemana mana kasih andre-andre. Di sunat baca dalam hatinya, pulang lala kau cepat. Pulang kampung libur lebaran. Apa Nabi bilang mamanya? Apa itu istrimu nak? Batemu ku kasih sekolah polisi, ku jualkan ku sawahnya warisan bapakmu itu nak, supaya ku bisa jadi polisi nak hormati kau orang. Nah bagaimana ini nak istrimu aja ndak hormati kau? Sudah mina, kawin sama kau lagi, ku carikan kau sepupumu. Masih mau kau? Maka hormati mertua, hormati ipar. Insya Allah soal rezeki, kalau Allah sudah ridha sama rumah tanggamu bu, kecil punya mobil dan mobilmu pasti halal. Tapi kalau kau jahat sama suamimu, rumah tanggamu tidak mungkin bisa bahagia. Enak kan jadi istri yang bagus. Pulang suami, sudah dandan, datang kita sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Kau peluk lagi. Jangan malah baru pulang suamimu lagumu menyindir. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Pak, mau dapat istri yang baik, yang tidak selingkuh-selingkuh? Mau Pak? Mau? Tidak mungkin anak istrimu baik kalau kau selalu kasih uang haram. Maka jangan bawa uang haram ke rumahmu. Jadi polisi lalu lintas tegakkan aturan di jalan. Jangan kau persulit. Bisa diatur itu. Dan rata-rata itu pakai kacamata hitam kok. Kenapa? Karena takut lihat matanya orang. Sudahlah, jangan Pak. Kalau lalu lintas kasihan di jalan paling 10.000, 100.000. Tapi tiap hari, akhirnya apa? Hatimu menjadi keras dan menjadi biasa itu makan uang haram. Lintas 150.000 jadi 100.000. Tapi kalau hati-hati. Jadi mau punya istri yang baik, jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Maka istri yang baik, begitu datang suamimu, kau tanya dulu, Pak, kenapa ini menjadi 10 juta? Biasanya cuma 9.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Itu baru. Kalau halal, masuk. Kalau tidak halal, bapak aja yang makan. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru bisa. Bisa, Bu? Bisa? 500.000 bisa, 15 juta? Bengkok muka. Suami datang bawa buah. Tanya, dari mana ini Pak? Halal tidak? Suami datang bawa kain. Tanya dia. Ikhtiar kita tanya. Soal kalau tidak tanya ibu, maka dia terbiasa. Tanya dia. Halal mau gaya deng? Halal enggak ini deng? Kalau enggak halal jangan deh. Cukup mi kita yang begitu. Saya tidak mau anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak. Kalau bapak mati nanti siapa doakan kok? Siapa doakan? Hah? Teman. Lihat mau ketik di grup WhatsApp. Kalau ada teman tak meninggal, mengulis ketik doa saja malas. Anu jitu nak kikip stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada berdoa. Apalagi kalau kita sudah mati, siapa doakan kita? Anak, ibu-ibu. Hah? Kalau ibu meninggal muda, siapa yang doakan bu? Suami. Kawin lagi. Maka yang doakan kita anak. Dan salah satu cara supaya anakmu bisa soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Penyakit hati yang ketiga, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Yang keempat, penyakit hati, kaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati tidak mempan nasihat. Ada memang orang itu Pak, dinasehati malah marah. Ini selesai ceramah nanti dipanggil dirlantas. Kan istrinya beliau itu yang setengah mati, hubungin saya terus mulai dari bulan 9. Sibuk, kalau gitu ganti lagi bulan 10. Sibuk, kalau begitu bulan 11. Saya bilang sama staf, sudahlah atur saja bagaimana supaya kita ke sana. Ternyata selesai acara, apa dia bilang? Dia panggil panitianya. Siapa tadi panggil itu Ustaz? Saya. Lain kali jangan kau panggil ya. Nggak aku suka ceramahnya. Masa 6 bahasa terus dia kena. Ini namanya kadoro, keras hati. Tidak mempan nasihat. Ada memang begitu. Dan kentara itu mukanya. Meskipun dia senyum-senyum. Saya tahu kalau ini sakit hati. Nah, maka saudaraku,
dengar nasihat. Bagaimana kalian mau baik kalau tidak dengar nasihat? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Hah? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Hah? Wih, HP baru tahu. 30 juta nak beli kan ini. Pulsana 5 juta, tapi tidak ada baterainya. Bisa kau pakai? Begitu juga hati. Ini hati, kalau dunia terus pasti mati. Lihat teman seangkatan, dia sudah AKBP. Wih, mobilnya bagusnya, dunia. Lihat lagi rumahnya, Masya Allah, rumahnya bagusnya, dunia. Lihat lagi perempuan, dunia. Cantik lagi, mulus. Dilihat, dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Dilihat lagi, dunia lagi. Dunia. Kapan ngecasnya? Minimal Jumat, dengar ceramah. Itu juga kalau hatibnya bagus ceramahnya. Cuma kalau hatibnya neraka terusnya cerita. Kau dibakal, dibanting, ditusuk pantatmu dengan linggis, digunting lidahmu, tusuk matamu api. Dia bilang anak polisi, ada jamu kopi masjid, dia bikin takut saja itu ceramah. Iya toh? Kapan dengar ceramah? Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Bagaimana cara ngecas hatimu? Minimal kalau baru bangun bos, putar kau itu ceramah di rumahmu. Yang berdiri dan ceramah saat ini Pak, saya tidak pernah pondok pesantren. Tidak pernah Pak. Tapi bagaimana saya belajar agama dari bapak saya. Sudah sholat subuh, nah putar itu kasih ceramah. Dari situ saya tahu, oh haram, oh begini, oh begini. Akhirnya tahu ilmunya dari ceramah. Coba bapak amalkan deh itu. Ibu-ibu, coba amalkan. Pagi, sekarang dengar ceramah, hanya orang yang buta hatinya tidak mau dengar ceramah. Mau dengar ceramah apa? Mau yang versi kasar-kasar ada. Mau versi yang mengkafir-kafirkan saja ada. Tapi jangan itu. Ada juga itu kayaknya dia, waduh, agama ini sangat susah sekali. Dengar ceramah. Karena itu ngecas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, komandan kita mau mendatangkan Ustaz Dasat Latif. Karena tidak gampang juga saya bisa datang Pak. Tapi saya Pak Jenderal senang saya kalau polisi undang saya Pak. Tertib terkendali. Masya Allah, memang bagus Pak. Dia koordinasinya baik. Itu bagus Pak. Dan itu kita belum landing, sudah ada Pak. Hotelnya juga bagus. Penjemputan aman terkendali. Saya dikenali sama teman-teman mubalik, ustadznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya ustadz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi hanya Ustadz Dasat. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian. Bintang 2. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu Pak. Bintang 2 di Borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru Bapak. Salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, perangi hamar, perangi narkoba. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Saya masuk surga atau neraka urusanku Ustaz. Tapi coba kalau Kapolres, tak, rahasia, selesai itu minuman hamar Pak. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang cuma 2, itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Waris datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ke belakang. Mana di Dir Samapta? Sudah 4 kali saya berjamaah di sini. Tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempol. Pak Dir, dicari ke Pak Wakapolra. Besok belum azan sudah ada dia di dalam Pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Ya. Kalaupun ulama masuk surga, masih ngantri Pak. Ulama Sulawesi Tenggara masuk surga. 4.000 ulama di sini Pak, masih ngantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata, Wakapolda Sulawesi Tenggara masuk surga, tidak perlu antri Pak, sendiri. Kenapa? Sendiri Pak jadi Wakapolda di sini. Maka teman-teman jangan memaknai ini sebagai menyakiti kalian, tapi inilah bentuk wujud Dasat Latif mencintai polisi Republik Indonesia. Saya bilang teman-teman mubalik, keliru kok kalau polisi kau musuhi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya?
Kita bisa ceramah, kumpul jamaah, karena dapat izin dari polisi. Biar kau sudah kumpul 5.000, polisi tidak keluarkan izinnya, tidak bisa kau ceramah. Iya kan? Tapi kalau kau berteman dengan polisi, kita bermitra namanya, berkolaborasi. Mana bisa ceramah Ustaz kalau rusuh? Dan siapa yang menciptakan ketenangan? Polisi. Maka kalian menjaga ketenangan itu sesungguhnya demi Allah dan Rasulnya. Kalian menjaga keamanan itu adalah jihad fisabilillah.